Haleluya Tuhan. Kami siap Kau penuhi dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian penyembahan kesaksian kami sudah mendengarkan Tuhan. Dan kami siap mendengar isi hati-Mu Tuhan. Apa yang akan kami pelajari pada minggu hari ini Tuhan, akan kami lakukan di setiap hari kami Tuhan. Akan kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap buka hati. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya. Nah, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau isi kami. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Selamat beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pada kali ini saya pertama kali ya di tempat ini. Kalau belum perkenalkan, nama saya Anang Raharjo. Saya orang Solo. Haleluya. Saya pertama kali ya untuk memimpin firman pada minggu hari ini. Amin. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau di umur 27 saya boleh ada di tempat ini, boleh di depan untuk sharing firman Tuhan ya. Kalau khotbah saya terlalu tinggi levelnya. Belum seperti hamba yang tempat ini, Bu Rika, Gembala. Tapi puji Tuhan, hamba yang memberikan kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Haleluya. Jangan stop, agak sedikit santai ya mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan, atau judul periknya menerima firman. Dalam menerima firman dalam kehidupan kita pasti sudah lama. Kalau saya itu balik ke Kristen umur 10 tahun ya. Dulu saya di sebelah. Tapi pada saat ini Bapak Ibu mungkin yang dari aslinya dari orang Kristen, memang mungkin dari kecil sudah menerima firman. Tapi firman yang sesungguhnya layak kita terima, yaitu firman yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita panjang lebar, atau saya panjang lebar menguraikan firman Tuhan, menerima firman tadi, kita buka dulu dalam Amsal 3 ayat 11. Kita buka sama-sama dan kita berdiri membaca sama-sama. Amin. Yang sudah ketemu, kita berdiri sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-11. Satu ayat saja. Oke, puji Tuhan, sudah ketemu semua ya. Oke, 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, di sini dikatakan, oke, tolong jangan dihilangkan. Hai anakku, katanya. Orang tua, dewasa, semua yang di tempat ini layak menerima didikan Tuhan. Bukan hambanya Tuhan saja, bukan pendeta saja, bukan pemimpin pujian saja, bukan pemain musik saja, tetapi kita yang di rumah atau jemaat di tempat ini layak menerima firman Tuhan. Didikan Tuhan itu keras, tidak segampang yang kita bayangkan atau yang kita jalani sehari-hari. Saya bangga ada di tempat ini. Bukan berarti saya mengosokkan diri saya sombong. Bahkan saya kelihatan malu. Saya inginnya rendah diri, saya duduk di belakang, tidak mau di depan. Kenapa? Karena tidak mau dilihat terlalu tinggi. Saya itu siapa di tempat ini? Saya cuma alat Tuhan. Tapi saya percaya, ketika Tuhan ada dalam diri kita dan kita siap untuk dididik lewat firman Tuhan, atau cara menerima kita firman Tuhan dengan baik, pasti Tuhan akan menyertai kita. Amin. Sebelum pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan
mau diundang khotbah atau diundang berpembicara menjadi Natal atau segala macam, kita melawan dosa kita sendiri dulu. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu genting-gentingnya kita melawan itu iblis untuk masuk dalam diri kita. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang sering memberitakan firman Tuhan pasti sering sekali ya merasakan ada goncangan dari tetangga, dari anak, dari istri, sering maunya marah aja. Tetapi Tuhan menguasai kita, atau roh Tuhan sengaja dikirimkan untuk kita. Biarlah minggu ketika kita memberikan firman Tuhan, firman itu Tuhan sampai di jemaat Tuhan yang ada di mana kita berada diundang. Kayak di masa-masa ini banyak orang datang ke gereja pulang tidak tahu firmannya apa. Bukan berarti saya meremehkan tempat ini. Saya percaya tempat ini pulang bawa berkat firman Tuhan. Amin. Amin. Tapi mungkin di luar sana ya. Haleluya. Ada berkat juga di tempat ini semakin banyak. Setiap minggu katanya Pak Markus ya. Pak Markus atau saya lupa namanya, tapi dia berkata kemarin minggu katanya perjamuan kudus ramai sekali. Mohon maaf saya bisa datang. Kemarin ada undangan sama keluarga istri saya ada di Minasaupa, jadi 2 minggu saya tidak bisa hadir. Puji Tuhan kalau saya diberkati seorang istri, keluarga yang seiman, jadi tidak perlu lagi saya pusing-pusing untuk membawa ke gereja lagi, tapi saya tinggal meneruskan apa yang ada dalam keluarganya. Dan keluarganya juga ada seorang gembala sidang, jadi kadang saya dipanggil untuk melayani tempat sana. Bukan saya mau tinggal tempat ini. Bapak Gembala tahu sering saya sharing firman Tuhan, tapi beliau tahulah di mana kita berada, kita layak untuk menyaksikan firman Tuhan. Kembali ke didikan tadi, ke cara menerima kita firman Tuhan. Hai anakku, semua orang, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Ya. Peringatan Tuhan itu di mana sih? Ya di firman ini. Kapan kita bisa menerimanya? Minggu bisa. Buka HP di Facebook ada. Pak Pendeta sering sharing firman Tuhan di grup. Kita menerima firman Tuhan bukan di gereja saja. Amin. Percaya itu semua ada kan? Cuma kita kurang peka dengan apa firman Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di setiap hari ada maksud Tuhan di kehidupan kita. Percaya amin? Amin. Entah dari firman dari grup, entah dari firman dari Facebook. Kita yang menasihati, Bapak jangan berbohong. Oh, saya diingatkan oleh firman Tuhan. Oleh kebosanan tadi, didikan peringatannya Tuhan tadi itu, kita diajar untuk tidak berbohong. Anak kita sendiri berbicara. Tuhan kita tuh luar biasa, bukan tidak. Tapi Tuhan kita luar biasa. Biarpun anak kecil, biarpun siapapun itu, kita layak mendengar firman. Didikan Tuhan kita lakukan. Sama-sama kita menerima firman Tuhan dengan luar biasa ini. Haleluya. Menerima firman Tuhan atau didikan Tuhan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ada membagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah mendengar atau membaca. Oh, pasti mendengar atau membaca ya. Tidak mungkin kita tahu firman Tuhan bukan mendengar atau membaca. Anak kecil pun tahu saya bicara begitu. Tetapi mendengar yang betul atau mendengar yang masuk ke dalam hati, tidak semua orang bisa. Tidak semua anak kecil bisa mendengar atau membaca. Tapi mendengar atau membaca perlu dengan kesungguhan hati kita. Kita buka dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Boleh salah satu berdiri membacakannya, minta tolong. Ulangan 28 ayat 1. Kita boleh belajar sama-sama menerima firman Tuhan. Biar berkat Tuhan bukan ke saya saja, tapi Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan mendapat berkat juga dari firman Tuhan ini. Silakan. Ulangan 28 ayat yang pertama, satu ayat saja. Jika
engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan di sini dikatakan, yaitu firman Tuhan itu. Yang tadi lewat anak kecil, yang lewat istri kita, atau lewat tetangga kita, diuji kesabaran kita, diuji segala macam apapun itu. Itu tadi, mendengar firman Tuhan baik-baik. Kalau cara mendengar itu gampang sekali. Kita buka HP pun sekarang sudah banyak live di Facebook, sudah banyak live gereja-gereja live. Kita mendengar sambil mandi, mungkin sambil tidur kita mendengar, santai sekali ya. Enak sekali, sambil kerja enak sekali. Tapi mendengar dengan baik-baik ini tidak segampang mungkin. Amin. Betul ya? Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang tidak ingin diangkat Tuhan di atas segala bumi? Ini segala bumi. Bumi mana lagi kalau bukan bumi kita ini? Ada bumi lain. Segala bumi, bahkan ada bumi lain selain bumi kita ini, kita akan diangkat, yaitu surga. Bapak Ibu mau ke surga? Amin. Mendengar firman Tuhan dari anak kecil. Oke, hamba yang tadi yang sudah bersaksi, udah diwisuda, pengucap mau dapat kerjaan, minta tolong doa. Diberkati Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, engkau dapat pekerjaan. Amin. Haleluya. Saya akan sedikit bersaksi. Tadi saya mau maju karena awal lama tidak mau bersaksi. Saya ingin bersaksi sedikit sebenarnya. Tapi saya akan mendengarkan firman Tuhan ya. Saya bersaksi di sini aja. Cara mendengar firman Tuhan dalam kehidupan saya itu sebenarnya rumit ya. Orang melihat saya penampilan kacau, kehidupan saya kacau. Bahkan kalau orang melihat saya itu kalau di rumah ya, sering lihat saya itu gayanya kayak anak muda sekarang lah. Dilihat pasti bandel ini orang, pasti bandel, pasti nakal ini orang. Puji Tuhan kalau orang menilai saya begitu. Kenapa? Saya gampang masuk kehidupan pemuda itu. Saya gampang masuk. Kenapa? Dan sesama nakal saya masuk, ya kan? Tapi kalau dengan cara yang baik-baik, berdasi atau bukan, saya mohon maaf kalau pendeta sekarang kan banyak yang berdasi. Kita dengan cara berdasi pasti dia akan minggir. Betul atau betul? Betul ya? Itu kehidupan saya. Pada saat ini saya berada di tempat ini, sebenarnya ada saya itu surat evangelis dari GKKI. Kemarin saya sempat dikirim dari hambanya karena saya sering cerita, saya mau bikin acara, bikin apa itu harus punya mendampingi atau saya bermitra dengan siapa. Di tempat ini saya sangat bersyukur, tapi saya harus punya surat tersendiri ya. Karena di Indonesia ini perlu surat ya, karena nggak gampang itu. Jadi kemarin saya dikirim, baru awal tahun ini saya dikirim karena saya sempat cerita, ya sudah saya bikinkan sekarang juga. Sore saya bilang, malam sudah jadi, dikirim sampelnya sudah ada. Tapi saya belum cetak, saya tidak mau membanggakan itu di gereja-gereja. Saya tunjukkan, saya minta pelayanan, enggak. Biarpun di mana saya ada, di sini saya dipakai. Tuhan menunjukkan saya ke tempat ini dari sejak awal. Saya muter-muter tuh menuju gereja. Apa dulu saya pernah cerita? Selain GSCA di sini tuh yang pelayanan di Maros tuh gereja apa, Bu? Yang di Maros yang sebelumnya, yang gitarnya nggak dibawa. GSCA apa itu? Ya, GSCA Petra. Saya ditunjukkan ke sana, tapi hati saya karena gelisah. Tuhan, kenapa kok saya gelisah? Saya sudah sampai Indomaret di Petrani ya. Pokoknya mapnya itu sampai di situ. Saya sudah sampai di situ. Saya muter-muter. Udah 8:30, saya sempat 9:30, kurang sedikit. Saya bilang, Tuhan pasti sudah mulai ini. Saya ketinggalan firman Tuhan, ketinggalan puji-puji.
Tapi sampai di tempat ini, Bapak Gembala masih di luar waktu itu. Saya masih ingat sekali karena ini firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Bapak Ibu layak menyaksikan itu semua karena ini betul-betul ada dan itu nyata. Saya sampai di luar 9:30 belum mulai, nggak tahu kenapa yang kan di sini orangnya sibuk semua, bekerja semua, jadi hamba Tuhan sering terlambat. Ya. Tapi saya tidak melihat di situnya. Tapi saya melihat kasih karunia Tuhan. 9:30 belum dimulai, baru mau mulai. Saya ditunggu untuk ikut puji-pujian, ikut doa di tempat ini. Dalam hati saya, oh Tuhan, ini tunjukanmu, Engkau yang tunjuk tempat ini. Saya yakini itu. Kenapa? Saya ditunggu kok untuk ikut semua itu. Bukan sesuatu yang mustahil. Itu mungkin biasa ya, kalau tempat ini mungkin sering molor, itu mungkin bisa diperbaiki nanti. Kita perbaiki sama-sama. Tapi untuk saat ini kita lihat itu dulu. Saya ditunggu untuk ikut bersama-sama berdoa atau mendengar firman Tuhan tempat ini. Dari saya sampai sendiri, sekarang saya sudah punya anak. Bapak Gembala menceritakan kehidupan saya menerima berkat pujian luar biasa, berkat apapun yang saya terima luar biasa. Saya selalu bahagia, saya selalu tersenyum, badan saya semakin besar sekarang. Itu kasih Tuhan luar biasa. Walaupun masalah hidup datang, firman Tuhan yang saya hidupilah yang akan menggemukkan badan saya ini. Tidak perlulah uang, yang penting Tuhan ada dalam diri saya. Memang kita perlu uang, Tuhan akan menggenapi itu semua. Tetapi fokus ke Tuhan dulu, dan kita akan ditinggikan di atas segala bumi. Amin. Haleluya. Untuk meningkat waktu lagi, untuk bagian yang kedua itu adalah haus dan lapar atau kerendahan hati. Yang kedua, haus dan lapar atau kerendahan hati. Kita menerima firman Tuhan atau menerima firman yang hidup layak kita lakukan dengan cara kita haus akan firman, lapar akan firman, dan merendahkan diri melakukan apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang akan kita lakukan? Amin. Haleluya. Haus dan lapar. Kita buka lagi dalam Matius 5 ayat 6. Boleh salah satu lagi, ganti lagi, kita bacakan Matius 5 ayat 6. Ayat ini sering dibaca, sering digunakan hamba-hamba Tuhan untuk sharing firman Tuhan. Pasti sudah hafal semua. Dan ayat ini bercerita tentang haus dan lapar. Boleh berdiri membacakan firman Tuhan ini. Minta tolong. Haleluya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih hambanya. Hambanya mau pergi. Jangan kalah sama hambanya. Masa cuma kalah terus sama hamba. Hamba sudah sering berbicara di depan firman Tuhan. Jemaat jangan sampai kalah. Kita berperan untuk mendapatkan berkat firman Tuhan. Hambanya sudah sering mendapat firman. Amin. Hambanya bahkan sering didatangi Roh Kudus untuk menguraikan firman Tuhan yang akan dibagikan dalam dalam gereja di mana hambanya diundang. Jadi hamba tempat ini jemaat kita sama-sama berlomba untuk menerima firman Tuhan itu. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan kebenaran, haus lapar akan kebenaran. Amin. Kebenaran apa nih? Firman Tuhan tadi. Kita harus punya rasa haus dulu. Kalau setiap saya bercerita tadi, dari saya umur 10 tahun sampai ke sekarang 27 baru mengenal Tuhan atau orang Kristen, jadi orang Kristen. Tapi Bapak Ibu mungkin yang dari kecil sudah jadi orang Kristen, pasti mendengar firman Tuhan itu udah sering ya. Mungkin dari sejak anak sekolah minggu. Saya tidak merasakan anak sekolah minggu. Saya ikut pemuda remaja. Jadi saya cerita Nabi Nuh, Nabi Adam atau segala apapun itu ya ada. Saya mendengarkan tapi nggak banyak. Mungkin anak sekolah minggu tempat ini bahagia ya. Mungkin generasi-generasi saya. Tapi saya berbicara tempat ini, berbagai orang haus dan lapar. Kalau kita sudah sering mendengar firman Tuhan, mungkin kita merasa itu akan
hilang kadang biasanya itu. Saya kerja di tempat bakso, makan pasti nggak akan telat, nggak mungkin lapar saya. Lapar tinggal ambil, lapar tinggal ambil. Seperti firman Tuhan tadi, kita udah terbiasa. Rasa haus dan lapar kita boleh belajar sama-sama di rumah atau di mana kita berada. Kita boleh haus dan lapar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Seperti saya tadi, setiap kali mau kerjakan kita berdoa dulu. Tidak perlu orang lihat. Seperti firman Tuhan kemarin, saya tidak berdoa, di sini atau di mana ya? Lupa. Tapi firman Tuhan kemarin, masuklah ke kamarmu, kunci pintumu, dan berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu orang lain lihat. Dan di situ kita kerjakan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan haus dan lapar dan kerendahan hati. Karena tidak segampang itu. Kalau kita cuma haus, lapar, tapi kita tidak merendahkan diri saja, kita makan sembarangan. Firman Tuhan yang sembarangan. Kalau tidak ada kerendahan hati. Firman Tuhan sembarangan itu contohnya apa? Iblis pun bisa menggunakan firman. Nabi saja, Adam atau Nabi Adam dulu saya pernah dicobai oleh iblis. Apalagi kita, generasi keberapa? Betul atau betul? Haleluya. Ya, kita sama-sama belajar. Saya sendiri pun masih banyak sekali belajar. Kalau saya mau bercerita sama Bu Rika, hambanya, kalau punya waktu banyak sharing sama Tuhan tuh, saya ingin cerita. Waktu demi waktu saya pelayanan kemana diundang, atau saya dulu pernah jadi seorang penginjil waktu masih praktek di sana. Itu saya sering belajar karena firman Tuhan apa yang akan saya kerjakan, apa yang saya lakukan ketika ada di mimbar, ketika ada dalam kehidupan saya sehari-hari. Semua punya cara sendiri. Bahkan pendeta bertato pun mereka bisa jaya di sananya, dan pelayanannya semakin meningkat. Bukan saya mendidikan dia dalam pelayanannya, tetapi dia dipakai Tuhan untuk di sana. Kalau di ayat yang pertama tadi, hai anakku, berarti kita semua. Bukan hamba Tuhan saja. Betul atau betul ya? Kita semua layak. Bahkan hambanya di tempat ini mengizinkan saya di tempat ini, jemaat biasa, untuk mensyarikan firman Tuhan. Layak Bapak Ibu juga di tempat ini. Ulangi diri kita lagi, kembali ke cara menerima firman Tuhan kita. Dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan hati yang lapar. Kalau ibu di tempat ini mengikut Kristus sudah lama tapi belum pernah dibaptis, dilepaskan, rasanya lepas. Kayak tidak ada beban di dunia, ibu. Saya pernah merasakan itu tuh waktu dibaptis tuh kayak kita melayang. Kita kayak dibawa angkat Tuhan ke atas. Betul ibu? Beban apapun, masalah apapun, Tuhan pasti tolong. Siapapun menghalangi, Tuhan pasti tolong. Serius dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, biar kita dituntun oleh Tuhan. Lewat anak kecil, lewat Roh Kudus, lewat apapun itu, pasti ibu akan ditolong. Secara tidak langsung, lewat mimpi juga bisa. Amen. Tuhan itu banyak cara. Amen. Dia transenden, di mana-mana ada. Nggak perlu kita bawa sampai ke Jawa, sampai ke Toraja, tapi di hati kita sudah ada Tuhan. Tinggal caranya kita bagaimana untuk menaruh Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah audit atau koreksi. Menerima firman Tuhan ada koreksi juga. Nggak langsung kita terima, kita lakukan sembarang. Atau tadi yang bilang saya terima firman Tuhan yang sembarang masuk dalam diri kita. Tapi kita perlu mengoreksi firman itu. Firman Tuhan contohnya Bapak Gembala menyaringkan firman Tuhan itu panjang. Ya, ini kan firman Tuhannya banyak ya, banyak sekali. Kalau kita masih, ya saya bukan kita ya, sama-sama ya, kita juga, saya juga, kita masih belajar untuk firman Tuhan, mungkin panjang. Kita ambil sedikit saja. Dan di mana kita minta tolong sama Roh Kudus, Roh Kudus, gunakan telingaku, gunakan hatiku, firman mana yang akan saya lakukan dalam minggu ini. Tidak perlu banyak-banyak. Sedikit engkau imani dan yakin dan percaya, terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ingin kita ditinggikan di segala bumi, ingin kita dinaikkan derajat kita.
Haleluya. Kita buka untuk koreksi diri dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Dua ayat ini boleh lagi. Ayo kita berlomba untuk membaca firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ayo pemain musik, pimpin pujian, Kak Audrey, Asia, masih banyak orang hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Atau Yolanda biasa sering. Haleluya. Mazmur 139 atau jemaat yang dari timur boleh. Ya, haleluya Pak Mir. Salah tunggu. 139 ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku Serong. dan tuntunlah aku di jalan yang Kekal. Amin. Terima kasih Pak Nius. Haleluya, diberkati kuliahnya dan apa yang dikajakan, diberkati Tuhan. Ya, selidikilah aku, ya Allahku, dan kenallah hatiku. Bagaimana caranya Tuhan menyelidiki kita kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya kita tidak tahu apa yang harus kita selidiki. Nah, kita datang kepada Tuhan saja kadang lupa. Saya sendiri sibuk orangnya, sering jualan dari pagi sampai malam, istirahat cuma 2-3 jam, siang kadang dipakai untuk tidur, kadang ada keperluan, carikan susu yos, carikan popok yos, atau segala macam itu. Tapi saya gunakan, ada waktu lain, Tuhan menunggu. Untuk apa yang harus saya koreksi dalam kehidupan saya sehari-hari? Selidiki, kenallah hatiku. Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terkadang kita lupa, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan mungkin kalau hamba Tuhan juga banyak sekali kesibukan, sibuk dengan undangan ke sini situ. Saya sendiri pun begitu. Kadang kita lupa kan teman-teman. Kadang cuma doa. Doa, Tuhan terima kasih untuk hari ini segala macam, tutup buka hari, tutup hari, cuma itu aja kadang. Firman Tuhan kadang lupa kita untuk menyelidiki apa yang terjadi. Karena kita sudah sering makan, jadi nggak rasa lapar, nggak rasa haus. Jual di tempat bakso, jadi udah nggak rasa lapar, rasa haus lagi. Kalau haus masih mungkin ya karena sering gerak, jadi panas Makassar ya, mungkin sering. Tapi kalau lapar akan firman Tuhan pasti harus. Kalau saya, Bapak Ibu pasti mungkin. Harus mungkin, bukan harus atau mungkin ya. Sama-sama kita haus. Selidiki diri kita, hari demi hari, waktu demi waktu. Punya waktu 5 menit, punya waktu 2 menit. Di atas motor kita berdoa. Tidak jadi masalah buat kita. Biar orang tidak perlu tutup mata, kalau di atas motor nabrak bisa nanti. Tapi berdoa, Tuhan tolong perjalanan kami. Kami mau ke kampus, kami mau bekerja. Karena lupa tadi kita di rumah ngurus anak atau ngurus pekerjaan rumah. Jadi sudahlah besok lagi lah. Ngapain? Doa besok lagi bisa. Kan gitu kadang. Kalau sudah terlewat kita bisa doa. Pinggir sebentar. Ambil waktu 1 menit, ambil waktu 30 detik. Enggak sulit kok. Tuhan mengetahui isi hati kita. Koreksi diri kita. Biar kita semakin dibawa untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amen. Untuk menjadi saksi di mana kita berada. Amen. Kalau yang ketiga ini mengoreksi ini
banyak sekali yang banyak dikoreksi. Semua orang pasti banyak dikoreksi. Paling gampang tuh kalau kita mengoreksi orang lain. Ya, itu yang ketiga ini. Karena khususnya kayak saya ini orang yang kepo ya, pasti ingin mengoreksi orang lain pastinya. Iya, gampang sekali mengoreksi. Tapi mengoreksi diri atau apa yang ingin kita lakukan ke dalam firman Tuhan, atau mungkin kalau udah mengenal firman Tuhan dari kecil itu pasti tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi tidak perlu lagi kita buka firman Tuhan. Firman apa ya tentang pertobatan tadi? Firman apa ya tentang ini? Pasti ada catatan, revisi kita pasti ada. Tinggal buka, kita tinggal menuliskan. Oh, kita diingatkan lagi tempat itu. Terima kasih Tuhan, saya perlu bertobat lagi. Saya tadi melakukan hal ini. Ambil bagian. Tutup pintu, masuk kamar, sudah. Kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan cuma lihat artis, ini begini, lihat diri kita. Haleluya. Untuk yang keempat ini harus punya rasa transparan dan terbuka. Ada 5 bagian, saya bagi dengan 4 cara menerima firman. Yang keempat itu transparan atau terbuka. Ya, transparan atau terbuka. Kadang orang malu mau terbuka itu. Karena apa? Mungkin dalam firman Tuhan kita nggak tahu apa artinya ya. Kadang firman Tuhan datang dari mimpi ya. Mimpi atau ketemu apa, ketemu Tuhan, ketemu Roh Kudus. Tidak usah malu, tanyakan kepada hamba Tuhan tempat ini. Tanyakan Ibu Rika, Bapak Gembala, Ibu Jenny. Kalau perempuan malu ke perempuan, kalau laki-laki tanya ke Ibu Bapak Gembala. Apa artinya ini Pak? Apa yang saya harus kerjakan? Gitu. Atau mungkin kita dituduh dengan dosa-dosa kita. Dalam firman Tuhan mungkin tidak sengaja Bapak Gembala atau Ibu Rika atau yang lain khotbah di tempat ini menuduh Anang yang kemarin jalan tengah malam tidak ada karuan. Ngapain dia itu? Dia dituduh sekarang kayak, padahal nggak ngomong begitu, tapi secara langsung tuh kayak anak begajulan gitu. Gak ada tujuan kalau tengah malam masih di luar sana kan. Itu secara langsung kayak menuduh gitu. Tapi saya tidak cerita sama Pak Gembala pada waktu itu. Ini contoh ya. Tapi saya diingatkan oleh firman Tuhan itu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya ingin menggunakan waktu saya untuk Engkau, atau gunakan waktu saya dengan lebih baik lagi. Karena mungkin saya sering menggunakan waktu dengan sia-sia. Itu yang akan saya pelajari. Kalau mungkin firman Tuhan yang saya terima pada waktu itu. Untuk transparan atau terbuka ini kita boleh buka dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 dan ayat Amsal 5 ayat 21. 2 ayat. Atau lebih cepat saya akan bacakan ya. Kita mengikat waktu aja. Dalam Yakobus 5 ayat 16 boleh ditampilkan di dalam Yakobus 5 ayat 16 dan selanjutnya Amsal 5 ayat 21. Ya, Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Kita harus terbuka. Segala apa yang kita lakukan itu diawasi Tuhan. Dosa apa tadi kita harus mengaku. Dosa tidak diakui tidak akan dipulihkan. Kalau cukup kita simpan ya, tahun depan pun Natal sudah balik lagi ke Natal masih disimpan lagi. Kapan iblis pergi dari diri kita kalau kita simpan terus? Amin. Jujur sama gembala sidang, jujur sama orang tua, jujur sama kakak rohani. Biar apa yang dalam diri kita, dosa atau apa yang kita perlu buka, semua itu buka saja.
Biar firman Tuhan yang minggu-minggu dan demi minggu, hari demi hari kita terima tidak terpotong dengan iblis tadi. Karena dalam diri kita ada iblis. Bagaimana firman Tuhan bisa menyatu dengan iblis? Tidak mungkin. Tuhan itu tidak mungkin menyatu dengan iblis. Buang dulu. Biar firman Tuhan itu menyatu dalam tubuh kita. Amin. Haleluya. Saya ingin percaya ketika pulang dari tempat ini, pada hari ini, minggu ini, ada yang minta maaf pada orang tuanya. Mama, saya minta maaf. Saya terlalu banyak bohong sama mama. Contohnya saya pada waktu itu. Saya nakal. Untuk anak muda tempat ini mungkin tahulah, di sini tuh gampang sekali cari sabu-sabu. Gampang sekali cari obat di Makassar ini. Saya kenal sama orang-orang itu. Pada saat ini kalau ada uang saya disuruh beli, saya bisa saat itu. Saya sering cerita sama istri saya. Mama saya tahu pasti terpukul melihat itu semua. Saya sering terintimidasi dengan dosa saya yang sudah terjadi. Kenapa? Saya sering teriak-teriak kalau ada puji-pujian yang sangat memberkati saya di tempat. Ngapain orang lain, biarlah saya mau fokus kepada Tuhan. Biarlah saya teriak kepada Tuhan. Saya ingin dibelenggu yang dalam dosa saya itu betul-betul hilang, walaupun saya sudah pernah dilepaskan pada waktu itu. Tapi iblis tidak mungkin diam untuk tidak mengintimidasi kita. Caranya itu. Ada seorang istri yang sering ini, seorang suami sering bohongi istri. Akan ada pemulihan untuk kita semua. Kita belajar sama-sama. Biarlah firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Menerima firman Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, kita itu perlu dasar yang kuat untuk firman Tuhan yang kita terima. Kalau kita sudah mendengar atau membaca firman Tuhan dengan rasa haus dan lapar dan kerendahan hati, dan kita koreksi, kita sudah terbuka atas dosa kita harus mendasari dengan kuat. Tidak langsung didiamkan begitu aja. Kita dasari dengan kuat, dengan pondasi yang kuat. Kalau cerita dulu tuh waktu masih kecil, saya sempat ikut anak sekolah minggu sedikit ya. Di sana, di surga sana itu lantainya itu emas. Saya pernah dengar cerita, entah siapa yang buat cerita, tapi saya lupa. Pokoknya di sana itu serba mewah, semua ada. Apa yang kita minta tuh bisa terjadi. Wah, pada waktu kecil tuh inginnya mainan, inginnya hal-hal yang kita perlukan ya. Pada waktu kecil, pada waktu itu. Terdoktrin sampai sekarang tuh surga itu hal yang istimewa pokoknya. Bukan mainan yang saya cari lagi sekarang, tapi keselamatan atau kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu tujuan hamba-hamba Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu juga ingin memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Lewat pujian, lewat kehidupan kita masing-masing, kita dasari diri kita. Kita baca lagi dengan ayat Keluaran 25 ayat 40, ini ayat yang terakhir. Untuk biar terlalu lama bosan dengan Mas Anang bicara, kadang patah-patah, salah bicara, mimpin pujian juga begitu. Perlu belajar. Kita semua perlu belajar, koreksi ya. Mungkin dulu saya waktu disuruh MC itu grogi-grogi, kedua lumayan semakin baik. Sekarang firman Tuhan ya, boleh dikoreksi. Bicara nanti saya minta revisi dari hamba Tuhan Ibu Dika atau bapaknya, apa yang perlu saya koreksi? Perlu. Karena apa? Jangan diri kita sendiri yang melihat. Kita cerita sama Tuhan, kita cerita sama hamba Tuhan. Biar tahu, kalau kita yang mengoreksi pasti dikasih jempol terus. Nggak pernah kita merasa salah ya. Jadi kita dasari yang keempat tadi dengan dasar-dasar yang kuat. Kalau dibaca Keluaran 25 ayat 40, satu ayat lagi terakhir. Ayat yang terakhir, ayat minta tolong, haleluya. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas bumi. Keluaran 25 ayat 40 ya. Haleluya. Betul ya? Atau saya salah mengucap? Keluaran boleh ditunjukkan lagi?
di LCD. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh. Oh iya, cara membuat ya. Ya, ayat ini membuat. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contohnya yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ini cara membuat kita ditunjukkan pada waktu itu di gunung, atau Tuhan menceritakan kita dicontohkan pada waktu itu. Tapi dasar yang betul kita buka di dalam 1 Korintus, mohon maaf, salah mengucap tadi. 1 Korintus 3 ayat 12, boleh lagi dibacakan? Maaf ya. Ini belum tadi, belum yang terakhir, tapi ini yang terakhir. Ini yakin yang terakhir. 1 Korintus 3 ayat 12. Boleh ditampilkan? Ya, ada yang mau baca? 1 Korintus 3 ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Amin. Terima kasih untuk Ibu. Diberkati sebagai Ibu Gembala, jadi penolong seorang hamba Tuhan. Pasti sangat rumit atau sangat keras ya. Anak-anaknya ada 3 lagi, perlu kekuatan yang luar biasa ya. Haleluya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan, ayat yang ke ini, yang ke 12, sorry, ini ayat yang ke berapa? Salah lagi. Oke. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu rumput kering atau jerami? Tergantung kita mau membuat dasar fondasi yang mana yang kuat. Emas dilelehkan dengan panas, tetaplah jadi emas. Kalau jerami dibakar, pasti akan jadi abu. Emas taruh di air akan tetap jadi emas. Kuat dia. Ya. Dasar firman Tuhan yang kita terima, sudah kita mendengar atau membaca firman Tuhan, haus akan lapar oleh firman Tuhan, atau kita sudah mengoreksi dari diri kita, dari dosa yang sudah kita buka, sudah kita dilepaskan, kita boleh mendasari itu semua dengan fondasi yang kuat. Minggu tetap berdoa, tetap ke gereja, setiap hari tetap berdoa kepada Tuhan. Fondasinya itu. Ya, walaupun kadang lupa ya, saya di atas motor berdoa. Ya tadi, ambil 2 menit pikir dulu. Tuhan menunggu loh. Roh Tuhan tuh menunggu kalau setiap pagi kita berangkat jam 9. Ini anakku Anang jam 9 berangkat kerja bisa berdoa, laporan sama saya. Tapi kalau sama pacar tuh paling cepat ya. Yang anak muda ya. Kalau pacar cepat, sebelum berangkat sudah, aku mau pamitan dulu ya, aku mau berangkat kuliah gitu. Ya. Tapi kalau buat Tuhan, lupa di jalan. Aduh, biarlah besok lagi lah, ngapain. Kalau itu pacarnya, telepon dulu, nanti dia marah, bagaimana caranya. Kalau sama pacar atau orang yang istimewa dalam kehidupan kita. Nah, kita dasari dengan yang kuat. Amin, Bapak Ibu. Kita boleh belajar pada minggu hari ini dengan 5 ini, cara menerima firman Tuhan, mendengar dan membaca, haus lapar akan firman Tuhan, mengoreksi apa yang ada dalam diri kita masing-masing setiap hari, dan membuka atas dosa atau apa yang kita lakukan. Mungkin kita perlu buka, kita perlu sama-sama cerita pada orang yang seiman atau orang yang lebih rohani, yang lebih kuat di tempat ini atau di mana kita berada. Kalau tempat ini orangnya sibuk atau Mbak Gembala sering keluar kota, ada Ibu Rika. Kalau ada Ibu Rika, ada yang lain. Siapa saya juga bisa untuk anak muda. Saya membuka diri, datang ke rumah saya, datang tidak apa-apa, ke warung bakso tidak apa-apa. Cerita sedikit apa, ada masalah begini. Walaupun saya tidak bisa bantu dalam materi, tapi saya berdoa, ada orang lain yang bisa bantu dalam materi atau apa itu. Sama-sama kita dikuatkan. Jemaat kita semakin banyak di tempat ini. Kita harus semakin kuat. Kita harus beri dasar yang kuat. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah tempat ini. Amin. Tutup Alkitab kita, saya undang main musik. Kita akan pujikan
selidiki aku. Kita undang untuk Cikli mari ke depan bantu saya untuk nyanyikan lagu ini, selidiki aku. Kita perlu menyelidiki diri kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh buka, jujur kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, bahkan kepada anak-anak kita yang mungkin pernah berbohong secara langsung, secara mungkin bohongnya secara orang tidak bisa dimaafkan. Kita perlu, kita diingatkan dengan hal ini. Kita mungkin berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kami hanyalah orang biasa. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Ulangi lagu ini sendiri. Oh Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Katakan Engkau baik Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan nyanyi Hosana. Bagi Raja yang duduk di tahta. Bagi Rajaku Amin. yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah hati Lebih keras lagi ku nyanyi Hosana. ku nyanyi Hosana. Haleluya Tuhan. Kau boleh buka hati kami. Kau boleh buka pikiran kami. Kami boleh mengaku dosa kami Tuhan. Kalau pada minggu-minggu, tahun-tahun yang sudah berlalu, ada dosa yang belum kau ampuni. Yang boleh kau ampuni pada hari ini Tuhan. Dan kau ada dalam diri kami Yesus. Selidiki kami Tuhan. Amin. Ku nyanyi Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah Rabi sembah. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi kita ulangi lagi. Kita perlu diuji Tuhan. Kita perlu diselidiki hati kita. Cobalah aku Amin Yesus. Tuhan, Oh haleluya. selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Amin. Ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadiratmu. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Oh haleluya. Keluarkan semua puji-pujian ke Tuhan. Sembahnya. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah Rabi Aku menyanyi Hosana.
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau yang layak disembah. Engkau layak disembah Bapa. Engkau layak menjadi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu ini kan boleh Engkau koreksi kami Tuhan. Engkau boleh menyelidiki hati kami Tuhan. Seminggu sepekan atau beberapa bulan ini Tuhan, kami vakum untuk ibadah di gereja Tuhan. Tapi kami diingatkan lagi Tuhan, bila cara kami menerima firman-Mu Tuhan, cara kami menerima Engkau Tuhan, kami boleh membaca, kami boleh mendengar, dan kami boleh mengoreksi diri kami Tuhan. Kami boleh membuka dosa-dosa yang ada, dan kami akan dasar dengan kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami ingin dasari oleh emas, atau oleh dari kekuatan dari Engkau Tuhan. Biarlah semua itu nyata dalam kehidupan kami. Amin Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Katakan lagi, ku nyanyi hosana dan waktu satu. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk maju ke depan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami kembali bagaimana kami hidup tidak terlepas daripada kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia. Bahkan kadang-kadang kebenaran tidak ada pada kami, memiliki kehidupan yang bahkan masa lalu yang pernah kami berbuat sesuatu dosa dan kesalahan karena kami tidak tahu akan kebenaran. Tidak ada di antara kami yang sempurna Tuhan. Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa firman Allah lah sumber kebenaran, sumber dari segala hal yang layak di hadapan Allah dan sah dalam kekudusan. Karena inilah dasar kehidupan kami sebagai orang yang benar, orang yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan, bahwa kami harus mengikutinya supaya kami layak menjadi anak-anak Allah, anak-anak ahli waris kerajaan Allah, anak-anak yang dimana ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan dan menjadikan kami anak-anak surgawi. Sehingga Tuhan, kami Tuhan mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami kuasa oleh karena kehadiran Tuhan di hati kami dan dari kehidupan kami. Akhirnya Tuhan, kami sadar dan kami tahu bahwa dunia ini tidak ada kebenaran, bahkan kegelapan di sana sini. Dan kalau kami tidak kuat, kami gampang jatuh atau terlena atau terbawa kepada arus yang dapat membawa kami kepada kebinasaan. Oleh karena itu firman-Mu berkata, kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup juga oleh karena firman-Mu, suara Tuhan, kebenaran Tuhan, hadiran Tuhan melalui firman Allah, kuasa Tuhan lewat firman Allah. Karena Engkau berkata bahwa
Engkaulah Yesus Kristus, firman itu, kebenaran itu, kekudusan itu, penebusan itu datangnya daripadamu. Oleh karena kami bersyukur karena Engkau menurunkan firman, Engkau menurunkan Tuhan kuasa perkataanmu, sehingga Engkau berkata, barang siapa yang melakukan firman, maka berarti dia berada dalam kebenaran dan jalan Allah, jalan Tuhan, dan Tuhan akan mengiringi jalannya untuk supaya kami menuju surga. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap ada dalam rel kebenaran-Mu, dan kami mau tinggalkan masa lalu kami mau tinggalkan pemikiran kami yang lama, kami mau tinggalkan dosa-dosa kami, untuk supaya kami Tuhan layak di hadapan-Mu, dan kami ada dalam rel kebenaran-Mu, sehingga Engkau menunjukkan kami kepada jalan menuju kehidupan kekal. Bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, karena firman Allah yang kami lakukan baik dan benar. Berkati umat-Mu Tuhan, mampukan kami, kuasa-Mu Roh Kudus, berikan kami haus dan lapar akan firman-Mu, agar kami selalu mau membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dengan teknologi-teknologi yang ada, sehingga banyak hal kami dapat Tuhan belajar melalui firman-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau memberikan penterjemahan akan arti firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, bebaskan dan beri kemenangan bagi kami oleh karena kuasa firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah, Bapak Anam, dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, semua Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama